Oke, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang mungkin sering Anda dengar, saraf kejepit di leher. Nah, nama kerennya itu radikulopati servikal. Tapi yang paling penting, kita akan lihat bareng-bareng gimana sih fisioterapi modern itu justru jadi solusi utamanya. Pernah nggak sih ngerasain nyeri yang aneh, tajam, kayak nyetrum gitu, menjalar dari leher turun sampai ke tangan? Atau mungkin rasanya kesemutan yang nggak hilang-hilang? Atau bahkan kebas, baal gitu, yang bikin jadi cemas? Kalau pernah, Anda pasti paham banget betapa nggak nyamannya kondisi ini. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Anda nggak sendirian kok, jutaan orang di luar sana juga mengalaminya. Dan yang lebih penting, prognosisnya itu seringkali sangat baik. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih solusinya yang paling efektif? Oke, jadi kita mulai dari sini. Kebanyakan orang kan nyebutnya saraf kejepit. Istilah yang jujur aja lumayan akurat. Tapi, pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya kejepit? Dan kok bisa ya sakitnya itu menjalar sampai jauh banget ke tangan? Secara medis kondisi ini namanya radikulopati servikal. Biar gampang, coba bayangin deh, tulang belakang leher kita itu kayak jalan tol utama. Nah, saraf-saraf itu ibarat kabel listrik yang keluar dari gardu di sepanjang jalan tol itu. Tugasnya ngasih sinyal ke lengan dan tangan. Jadi masalahnya itu bukan di otot lehernya, tapi di kabel itu sendiri yang keganggu, entah itu kegenjet atau teriritasi pas banget di titik keluarnya dari tulang belakang. Nah, ini bagian yang paling menarik. Ternyata jepitannya itu bukan cuma sekedar tekanan fisik biasa loh. Jadi gini, saat bantalan tulang kita rusak, dia itu ngeluarin zat-zat kimia yang bikin peradangan hebat. Ini ibaratnya kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Udah gitu, tekanan fisiknya sendiri bikin aliran darah kesumbat. Jadi sarafnya kayak kelaparan oksigen. Jadi ini tuh serangan dari tiga sisi sekaligus, mekanis, kimiawi, sama vaskular. Pantesan aja gejalanya bisa parah banget kan? Dan jangan salah, ini bukan kondisi yang jarang terjadi. Angka ini nunjukin kalau setiap tahun ada sekitar 83 sampai 179 kasus baru per 100.000 orang. Banyak banget kan? Ini artinya kondisi ini jadi salah satu penyebab disabilitas yang cukup umum di seluruh dunia. Makanya penting banget buat kita semua untuk paham gimana cara penanganan yang paling tepat dan efektif. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang profesional kesehatan bisa tahu pasti apa akar masalahnya? Nah, yang menarik nih, perjalanan buat nemuin diagnosisnya itu seringkali nggak dimulai dari mesin-mesin canggih kayak MRI loh, tapi justru dari sentuhan tangan dan pemeriksaan fisik yang super teliti. Fisioterapis dan dokter itu punya jurus-jurus khusus, manuver spesifik, yang bisa kita bilang kayak kerjaan detektif buat tubuh kita. Contohnya, tes Perling. Di tes ini, ruang saraf sengaja dipersempit sedikit. Kalau gejala khas Anda muncul, wah, itu akurasinya bisa sampai 97% buat konfirmasi ada kompresi. Sebaliknya, ada tes distraksi yang justru ngebuka ruang itu dan gejalanya langsung reda. Ini adalah langkah diagnostik awal yang krusial banget. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Banyak orang mikir, wah, saya harus di MRI nih biar ketahuan masalahnya. Tapi, apa benar MRI itu selalu jadi jawaban utamanya? Dan kutipan dari penelitian ini ngejawab pertanyaan tadi dengan telak. Faktanya, banyak dari kita, iya, Anda dan saya, kalau sekarang di MRI, mungkin banget ada sesuatu yang kelihatan di leher kita, misalnya bantalan tulang yang nonjol dikit. Padahal kita nggak ngerasain sakit apa-apa. Nah, ini poin kuncinya. Apa yang kelihatan di gambar itu harus cocok sama apa yang dirasain pasien. Makanya pemeriksaan fisik oleh seorang ahli itu jadi patokan utamanya, bukan cuma sekedar hasil foto. Dan semua ini membawa kita ke inti solusinya, fisioterapi. Gini, penting banget buat kita pahami ya, berdasarkan panduan klinis modern, fisioterapi itu bukan lagi pilihan alternatif. Bukan lagi sesuatu yang dicoba-coba kalau yang lain gagal. Fisioterapi adalah terapi lini pertama. Dan lihat angka ini, wow, 75-90%. Angka ini benar-benar bikin lega kan? Artinya mayoritas besar pasien itu nggak butuh operasi. Tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa buat menyembuhkan diri sendiri, asal dikasih kondisi yang tepat. Nah, fisioterapi inilah caranya kita menciptakan kondisi yang tepat itu. Dan buang jauh-jauh bayangan fisioterapi pasif di mana Anda cuma disuruh tiduran.
Program rehabilitasi modern itu sangat terstruktur dan aktif. Dimulai dari pemanasan, peregangan ringan buat nyiapin otot, lalu masuk ke penguatan, terutama latihan isometrik buat membangun stabilitas leher. Nggak lupa, ada juga kardio ringan buat lancarin sirkulasi darah, bantu ngebilas zat-zat peradangan. Terus yang paling penting, gerakan mobilitas yang terkontrol buat ngembaliin gerak normal tanpa rasa sakit. Dan terakhir ditutup dengan pendinginan. Ini pendekatan yang proaktif, di mana Anda diajak untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke salah satu teknik kuncinya. Namanya mobilisasi saraf atau neurodinamika. Kalau tadi kita banyak bahas otot, yang ini beda. Targetnya langsung ke si saraf itu sendiri. Tujuannya apa sih? Bayangin lagi deh, saraf kita itu kayak seutas spageti yang seharusnya bisa gerak mulus di dalam sedotan. Nah, waktu meradang, si spageti ini jadi lengket, nempel ke dinding sedotan. Neurodinamika ini ibaratnya gerakan flossing yang super lembut, kayak kita pakai benang gigi gitu. Tujuannya buat ngebebasin si saraf yang lengket tadi, biar dia bisa meluncur bebas lagi. Jadi setiap kali kita gerak, iritasinya berkurang drastis. Oke, jadi fisioterapi itu adalah inti perawatannya. Tapi tentu ada beberapa hal lain yang bisa jadi pendukung buat mempercepat proses penyembuhan. Nah, ini update yang penting banget soal obat-obatan. Dulu, obat seperti gabapentin itu sering banget diresepkan buat nyeri saraf. Tapi riset terbaru menunjukkan untuk radikulopati yang masih akut, obat antiinflamasi biasa kayak ibuprofen itu justru lebih diutamakan. Kenapa? Karena di fase awal, target utama kita adalah peradangannya itu sendiri. Dan NSAID terbukti lebih efektif buat nyerang akar masalah ini dengan risiko efek samping yang juga lebih rendah. Sekarang kita geser ke sesuatu yang benar-benar menarik. Sebuah inovasi yang mungkin akan jadi standar di masa depan. Gimana kalau kita bisa mempercepat pemulihan syaraf, nggak cuma dari luar dengan gerakan, tapi juga dari dalam dengan nutrisi yang pas? Dan ini bukan cuma teori loh, ini datanya. Ada sebuah uji klinis acak yang nunjukin hasil luar biasa. Jadi, ketika program rehabilitasi yang bagus digabungin sama suplemen neurotropik yang tugasnya bantu ngebangun lagi selubung pelindung saraf, hasilnya itu jauh lebih baik secara statistik. Lihat deh angkanya. Skor pengurangan nyeri atau FAS dan skor pengurangan disabilitas atau NDI peningkatannya signifikan banget. Inilah gambaran masa depan perawatan, kombinasi antara gerakan dan nutrisi. Tentu pasti ada pertanyaan. Gimana dengan operasi? Ya ada kalanya operasi memang dibutuhkan, tapi yang harus digarisbawahi, operasi itu adalah pilihan terakhir, bukan langkah pertama. Dan kriteria untuk operasi itu sangat spesifik ya. Jadi operasi baru dipertimbangkan kalau 1. Ada kelemahan otot yang parah dan terus memburuk. 2. Rasa sakitnya benar-benar nggak tertahankan lagi. Atau 3. Setelah program fisioterapi yang lengkap selama 6-12 minggu, ternyata nggak ada kemajuan. Dan perlu diingat, ini cuma terjadi pada sebagian kecil pasien, sekitar 10-25% saja. Dan ini mungkin poin penutup yang paling kuat dari semua ini. Walaupun operasi bisa ngasih perbaikan gejala yang lebih cepat di awal, ternyata setelah 1 tahun, hasil antara pasien yang dioperasi dan pasien yang tetap di jalur fisioterapi itu seringkali sama, sebanding. Ini benar-benar jadi bukti betapa kuatnya pendekatan konservatif kalau dilakukan dengan benar. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Dengan semua bukti yang makin kuat mendukung rehabilitasi aktif, teknik mobilisasi saraf yang presisi, dan bahkan dukungan nutrisi dari dalam, paradigma penanganan sepertinya memang sedang bergeser. Mungkinkah masa depan penanganan masalah tulang belakang kita ini akan lebih banyak tentang gerakan yang cerdas dan semakin sedikit tentang pisau bedah?